Nah, kemudian kalau dari sisi apa lagi ya, misalkan dari sisi gue lihatnya sebenarnya kalau dari Indonesia, itu lebih ke arah, dampak psikologisnya ya. Nah, dampak psikologisnya itu ya salah satunya adalah ke market. Ya di mana tadi IHSG turun sekitar, 5%, H-1 sebelum kita podcast dan itu banyak yang khawatir. Cuman kalau gue melihat, ya risiko ini hanya akan bersifat sementara gitu. Nanti mungkin gue akan cerita lebih banyak lagi Ya, sih, gitu. ya ini menarik. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah BBM di Indonesia, ya kan stok minyak di Indonesia akan kehabisan? Kemungkinan besar tidak. Tidak. Kayak gitu kan, karena kita masih ada alternatif-alternatif lainnya gitu ya Mhm, dari data ya. mhm, Nah cuman gini, yang masalah itu kan sebenarnya bukan cuman apakah kita kehabisan atau tidak, tapi juga dari segi harga. mmm, Soalnya kayak gini, kalau misalnya Indonesia itu kan konsum minyaknya sekitar 1,6 juta barrels per day, mhm, dan kita itu produksi dalam negeri sekitar 600.000. Berarti mhm. kita impor sekitar 1 juta per day gitu Iya, kan. Nah, otomatis kalau misalnya produksinya dari UAE itu menurun, mhm, itu kan pasti bakal ada dampaknya terhadap harga minyak gitu kan. mhm, Nah, which is itu bakal tetap kena affected walaupun kita bisa mendapatkan alternatif lainnya. Menurut lu kayak gimana? oke. Nah, jadi itu juga menarik. Mungkin gue Ya, coba ke next slide. Yes, betul. Jadi, kita punya produksi sekarang itu kurang lebih adalah sekitar 600, ribu barel per hari dan sementara kebutuhan kita adalah 1,6 juta barel per hari yang di mana kita harus, impor sekitar 1 juta, ya kan. Nah, cuman kalau kita lihat dari Kementerian ESDM sendiri mentargetkan, produksi lifting di Indonesia itu bisa mencapai 1 juta barel per hari sampai di tahun 2030. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah mungkin gue akan, ke kita punya APBN dulu ya. Nah, ini adalah, dampak dari, banyaknya impor yang kita lakukan ini adalah data tahun 2025. Jadi ini bacanya adalah kalau yang biru ini adalah volume ya, yang ini adalah, nominalnya gitu. Nah, jadi kurang lebih kita itu ada di sekitar 10 sampai 11 juta, ada sempat 13 juta, barel per bulan dan nominal itu bahkan sempat mencapai 1 miliar US dollar. Nah, ini kan angka yang besar dan cukup, memakan APBN kita. Nah, ini sebenarnya kaitannya lagi dengan defisit fiskal kita yang sekarang membengkak jadi 2,9%. Makanya kemarin juga dapat surat cinta dari Fitch juga, ya kan. Nah, cuman, yang gue lihat adalah, dengan kita lebih meningkatkan, produksi dalam negeri, ya mencapai ke 1 juta, barel per hari, harapannya adalah, impor kita akan turun, APBN kita, defisit fiskalnya akan lebih baik ke depannya, gitu. Nah, berkenaan dengan inflasi, yes, bahwa, ya setuju di bulan Maret aja, harga BBM udah naik ya. Cuman ya gue lihat ini pemerintah mungkin masih akan ya main di subsidinya ya, terutama untuk Pertalite ya. Nah, tinggal kuat-kuatan aja gitu loh. Nah, yang gue lebih khawatir itu adalah, apakah, ketersediaannya ini akan cepet gitu. Karena ngomong-ngomong soal Angola Bro, jadi gini, Cina itu kan juga kena dampak